Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Pratama, NIM 05411438. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila dengan fokus pada 3 peristiwa penting, BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membayangkan suasana Indonesia pada tahun 1945. Tahun 1945, kondisi dunia sedang genting karena Perang Dunia Kedua. Jepang, yang waktu itu masih berkuasa di Indonesia, mulai terdesak oleh sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Namun sebelum merdeka, Indonesia menghadapi tantangan besar. Kita belum memiliki dasar negara sebagai fondasi berdirinya sebuah bangsa. Karena itu, dibentuklah BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dengan tugas utama merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPK pertama, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir Soekarno maju menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara Indonesia. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945, saat Soekarno untuk pertama kalinya memperkenalkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun ide-idenya luar biasa, sidang ini belum mencapai kesepakatan akhir. Masih ada perdebatan yang cukup panjang antara golongan nasionalis dan agamis, terutama mengenai rumusan dan urutan sila-sila Pancasila. Untuk menengahi perbedaan pandangan itu, dibentuklah Panitia 9, yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan agamis. Pada 22 Juni 1945, mereka berhasil menyusun sebuah naskah bersejarah yang disebut Piagam Jakarta, yang menjadi rancangan pembukaan UUD. Di dalamnya sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah hasil kompromi antara dua golongan, namun sifatnya masih sementara. Cerita perjuangan menuju kesepakatan final belum berhenti di sini. Sehari setelah proklamasi, pada 18 Agustus 1945, perwakilan dari Indonesia Timur menyampaikan keberatan terhadap 7 kata dalam Piagam Jakarta karena dianggap tidak mewakili semua rakyat Indonesia yang beragam agamanya. Situasi ini sangat genting. Baru sehari merdeka sudah ada potensi perpecahan. Bung Hatta kemudian segera berdiskusi dengan para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hashim. Dengan jiwa besar dan semangat persatuan, mereka sepakat untuk menghapus 7 kata tersebut demi keutuhan bangsa. Akhirnya, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan pada hari itu juga PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari peristiwa bersejarah itu, kita dapat memetik beberapa nilai luhur. Pertama, persatuan Indonesia. Para tokoh bangsa rela mengesampingkan kepentingan kelompok demi keutuhan NKRI. Kedua, musyawarah untuk mufakat. Mereka menyelesaikan perbedaan dengan diskusi, bukan dengan konflik. Ketiga, keadilan dan toleransi. Keputusan untuk mengganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan agama. Bagi saya, peristiwa 18 Agustus 1945 adalah contoh nyata sikap legowo atau berjiwa besar. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa persatuan bukan hanya slogan, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan, bahkan jika harus mengorbankan ego kelompok. Sikap ini sangat relevan untuk kita, generasi muda saat ini. Di era media sosial, kita sering mudah terpecah karena perbedaan pendapat. Pelajaran dari sejarah ini sangat jelas. Jangan korbankan Indonesia hanya demi ego. Pancasila lahir dari pengorbanan dan kompromi, tugas kita adalah merawatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.